Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 71 dan kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahmaniar. Perkenalkan, nama saya Rizky Rashid. Perkenalkan, nama saya Heckal. Perkenalkan, nama saya Natali Firdaus. Oke. Saya di sini ingin mewawancarai seorang pedagang bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahmaniar dari kelas 71. Di sini kami akan mewawancarai seorang pedagang bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai seorang pedagang bakso. Boleh tahu nasi Bapak Sami. apa Sami? Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya, Pak? Boleh. Apa yang menjadi ciri khas Bapak dibandingkan yang lain? Bedanya. Bedanya tuh Bapak pedagang kaki lima, orang pedagang tepung. Orang pedagang tepung, Bapak pedagang kaki lima. Bedanya. Nah, itu aja. Di mana Bapak menjual bakso tiap hari? Di mesin apa? Bapak mulai berjualan bakso Dari ke belakang kita. Lima sore. delapan sampai jam 5 sore. Mulai tahunnya. Bapak udah lama bermisi dagang bakso di sini. Dari tahun 2000. Itu. Maka Bapak memilih penjualan bakso sebagai usaha. Karena udah usaha target dalam Bapak. Minat dulunya menjadi presiden. Karena bagaimana nasib? Ada yang baik. Ya kan? Sudah berapa? Apakah penjualan bakso memberi banyak pengalaman berharga bagi Bapak? Banyak kenalan, banyak kenalan, banyak saya yang tidak dipelajaran lah di dalam. Terakhir, apa harapan Bapak untuk usaha bakso ke depannya? Pengen maju dengan lancar mengejar. Nah, Semoga usaha Bapak ini bisa maju dan semakin lancar ke depannya. Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami, saya Restu dan saya Zatia. Kami akan menyampaikan berita yang baru-baru ini terjadi. Berdasarkan data sementara, tercatat sekitar 30 unit rumah terdampak dengan rincian 6 rumah rusak berat dan sisanya mengalami rusak ringan. Saat ini pemerintah Kota Kupang bersama pemerintah Provinsi NTT dan aparat kepolisian telah berada di lokasi untuk memberikan bantuan darurat. Yang terdampak kini sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah terkait bantuan dan segera agar mereka dapat segera memperbaikan tempat tinggal dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kota Kupang, Provinsi NTT. Sekian berita dari kami, saya Restu dan saya Jansia. Pamit undur diri.
selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? The News bersama Anda. Bersama kami, saya Raisya Amanda. Saya Yola Aulia Safira dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, gempa bumi dengan kekuatan 5,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 25 September 2025. Pada sore pukul 16.04 waktu Indonesia bagian Barat, kuatnya getaran gempa bahkan turut dirasakan oleh warga di sejumlah daerah Bali. Kutip dari Tribun News, BMKG mencatat gempa berpusat di laut sekitar 46 km timur laut Banyuwangi. Pada kedalaman 12 km, titik gempa berada di laut pada koordinat 7,82 lintang selatan dan 114,47 bujur timur. Meski tergolong gempa dangkal, intensitas guncangan terendah, BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami tetap, menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Diketahui akibat gempa tersebut, salah satu masjid yang berada di wilayah Sidowangi, Banyuwangi tampak roboh. Material yang ada di atap masjid tampak berjatuhan ke tempat sholat. Namun, belum ada informasi terkait korban dalam peristiwa pihak Tribun Jawa Timur. Masih menggali informasi terkait jumlah korban hingga kerusakan terjadi akibat gempa. Terima kasih. Halo pemirsa, bersama kami Reas Moldahila Dan saya Safa Salsabila. dan inilah berita selanjutnya. Banjir bandang di Aceh dan di Sumatera. Pemirsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Hulu lantas usai diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Ratusan kendaraan dan rumah warga tampak hancur. Pantauan udara kondisi terkini di kota Aceh, Tamiang, Aceh, terlihat masih banyak puing-puing sisa terjalan banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025. Sejumlah kendaraan usai tergeletak tersapu banjir bandang sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang. Terdampak hebat termasuk juga akses jalan lintas Sumatera yang hingga kini belum sepenuhnya bisa dilalui kendaraan. Warga Aceh Tamiang sangat membutuhkan air bersih dan makanan. Diketahui juga sebagian daerah juga masih pada listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Permisa, hari ini telah dilaksanakan kegiatan pelantikan OSIS dan MPK periode 2025-2026. Sebuah momen penting sebagai awal estafet kepemimpinan siswa yang baru. Pelantikan ini harap mampu melahirkan generasi kepemimpinan tanggung jawab serta mampu membawa perubahan positif bagi sekolah. Untuk mengetahui suasana dan jalannya kegiatan pelantikan secara langsung, kita sudah terhubung dengan reporter kami yang berada di lokasi. Halo Farisa, bagaimana kabar Anda di sana? Halo, terima kasih Zahra. Alhamdulillah saya baik dan suasana di sini berangsur dengan sangat hikmah dan tertib. Kegiatan pelantikan OSIS dan MPK periode 2025 sampai 2026 baru saja dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh pengurus terpilih, Dewan Guru, serta para undangan. Pemirsa, pada kesempatan hari ini saya sudah bersama Kak Fahri selaku Ketua OSIS yang baru saja dilantik. Halo Kak Fahri. Halo, Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah saya baik. Baik, selamat atas pelantikannya. Terima kasih. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan.
Bagaimana perasaan kakak setelah resmi dilantik sebagai Ketua OSIS periode 2025 sampai 2026? Alhamdulillah saya sangat senang karena akhirnya saya sudah dilantik bersama teman-teman pengurus OSIS yang lainnya sehingga kami bisa cepat untuk bergerak dan memulai program-program di sekolah ini. Apa makna jabatan Ketua OSIS ini bagi kakak secara pribadi? Kalau menurut saya pribadi, Ketua OSIS itu untuk memimpin organisasi untuk menjadi lebih kompak, lebih baik, lebih maju untuk bikin sekolah ini juga lebih baik. Program atau visi apa yang ingin kakak prioritaskan selama masa kepemimpinan ini? Tentu aja untuk program ya dan visi itu pasti ngebikin sekolah ini lebih tentram, lebih baik gitu. Untuk program visi yang lainnya itu masih belum bisa detail. Menurut kakak apa tantangan terbesar dalam memimpin OSIS ke depan? Tantangan saya terbesar menurut saya itu dari siswa yang mungkin ada sedikit membangkang kepada kami dan kepada guru-guru. Itu tantangan terbesar untuk kami. Apa pesan kakak untuk seluruh pengurus OSIS dan MPK dan siswa agar bisa bekerja sama dengan baik? Tentunya pasti saling menghargai, saling menghormati dan juga tidak bermain circle-circlean atau saling merangkul semuanya. Terima kasih Kak Fahri Ya, atas sama-sama. waktu dan jawabannya. Semoga kepemimpinan kakak dapat membawa OSIS dan MPK menjadi lebih baik ke depannya. Amin, amin. Pemirsa, demikian laporan kami langsung dari lokasi pelantikan OSIS dan MPK periode 2025 sampai 2026. Kegiatan ini menjadi awal baru para pengurus untuk mengabdi dan berkontribusi bagi sekolah. Nama saya Farisa Dwini Aliza, kembali ke studio. Baik, terima kasih Farisa atas laporannya. Pemirsa, pelantikan OSIS dan MPK ini harap mampu melahirkan kepemimpinan muda yang berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu menjadi teladan bagi seluruh siswa. Saya Zahra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kesya Anastasia Irawan. Bersama saya Robiatul Adawiyah. Bersama saya Bella Nur Septia. Di acara Seputaran Indonesia ini untuk mengabarkan berita terbaru dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputaran Indonesia ini. Seorang pedagang es gabus yang bernama Sudrajat yang berusia 49 tahun dituduh menjual es berbahan spons saat berjualan di kawasan Utan Panjang Kemayoran, Jakarta pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Ia bahkan dipaksa memakan dagangannya sendiri yang telah diremas oleh oknum aparat.
Polisi kemudian memeriksa sampel es gabus dan agar-agar milik Sudrajat. Kasat Reski Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri memastikan hasil uji laboratorium mengatakan seluruh produk aman dan layak dikonsumsi. Polisi juga menelusuri lokasi produksinya di Depok dan tidak menemukan indikasi penggunaan spons atau zat kimia berbahaya. Es gabus yang bentuk dan teksturnya sekilas menyerupai spons atau gabus umumnya terbuat dari tepung hunkwe berbahan kacang hijau dan dibekukan sebelum disajikan. Setelah dinyatakan aman, Sudrajat dipulangkan dan menerima ganti rugi atas kerugiannya. Hasil lab jelas aman, dikonsumsi dan tidak mengandung zat berbahaya. Kami memahami bahwa pedagang kecil sangat bergantung kepada hasil berjualan hariannya sebagai wujud empati dan mengganti kerugian atas barang pedagang yang harus diuji, kata AKBP Robi. Berita tadi menutup acara seputaran Indonesia siang ini. Saya Bella Nur Septia Dan saya Rabiat Ladawiyah dan saya Kesia Natasha Irawan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Sanabagi dan saya akan mewawancarai guru tentang siswaan dan mereka dikenalkan. Nama saya Rejan Al-Fatihah C. Dan boleh pertama-tama perkenalkan diri Bapak. Oke, nama saya Bambang Setiawan, gelarnya SPD, kepanjangan dari Sarjana Pendidikan. Bapak kuliah di mana dan jurusan apa? Dulu kuliahnya jauh di Lampung, Provinsi Lampung, namanya Universitas Lampung, jurusan MIPA, program studi fisika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari tahun 88 sampai 93. Dan Bapak memasuki sekolah ini dari tahun berapa? Diangkat di sekolah ini di Universitas Luliang tepatnya tanggal 1 Februari tahun 1997 sampai sekarang. Pertama kali Bapak ditugaskan sebagai guru, itu sebagai guru apa nih Bapak, boleh tahu? Pertama kali sesuai dengan jurusan Bapak, guru IPA. Kalau dulu belum ada IPA terpadu, jadi guru fisika dulu ya. Guru fisika tahun 97, kemudian berkembangnya kurikulum menjadi IPA terpadu. Di kelas berapa tuh Pak? Dulu pertama di kelas 7, kemudian kelas 8 pernah, tapi yang saling lama di kelas 9. Kalau menjadi kesiswaan? Menjadi kesiswaan bulan Mei tahun 2025, karena kemarin lama menjadi petugas di bidang keuangan. Kesiswaan hanya Bapak atau ada yang lain? Kesiswaan banyak, ada PKS kesiswaan saya sendiri, kemudian pembina OSI-nya ada Pak Aep, ada Pak Sansan, ada Pak Egi, kemudian Hilma dan Bu Mutia Paja. Sebelum diangkat jadi kesiswaan, pernah diangkat jadi apa Pak? Sebelum kesiswaan di Bendahara Bos, kemudian mendampingi juga pelatih eskul, dulu paduan suara, kalau sekarang marching band. Bendahara Bos itu apa Pak? Bendahara Bos itu mengelola keuangan yang ada dari pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku, tapi mulai bulan Mei kemarin sudah dialihkan ke tata usaha. Berarti pertama kali menjadi bendahara Pak? Iya, pertama kali jabatan tambahannya, tugas tambahnya sebagai Bendahara Bos cukup lama karena situasi memang sekarang harus dipegang bukan oleh guru, maka diserahkan kepada tata usaha. Kalau menugaskan membimbing eskul gitu? Membimbing eskul itu udah dari dulu. Dulu eskul pertama dulu ada namanya band musik ya, terus hilang karena situasi alat yang tidak memadai, kemudian menjadi pelatih eskul paduan suara dan menjadi pendamping siswa sekarang kegiatan eskul marching band. Ya, mau nanya apa? Kata-kata motivasi untuk siswa yang berprestasi. Ya, untuk siswa untuk berprestasi itu tidak mudah, tapi yakinlah bahwa kamu semuanya diberikan oleh Allah
punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan melihat orang lain, tapi lain adalah dirimu. Tetap berjuang, tetap berusaha keras menjadi yang terbaik untuk dirimu sendiri. Siapa? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Muhammad Alfaq Nijam Ramadan dan rekan saya Yang pertama, Jamil Maulana. Kami adalah pembawa berita pada hari ini. Berita yang akan kami bawakan adalah bencana alam yang terjadi di Cisarua, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 24 Januari tahun 2026 pada pukul 02 pagi 30 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Saya teh kumaha? Kata apa kita sih atuh. Hujan deras yang mengguyur wilayah Cisarua, Bandung, Jawa Barat memicu longsor yang sangat besar sehingga menyebabkan ratusan rumah hancur dan puluhan warga tertimbun. Bencana ini juga menyebabkan 6 orang tewas dan puluhan orang masih dalam pencarian. Tim SAR BPBD dan relawan masih melakukan pencarian korban dan evakuasi warga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan bantuan untuk korban dan warga terdampak. Proses evakuasi dan pencarian masih terus berlangsung. Semoga korban dan keluarga diberi kekuatan. Demikian berita hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar hari ini? Breaking News telah hadir kembali menemani sore Anda bersama saya, Marcelina Elgiska Adipura, dengan informasi aktual dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Kedai Ibu Sri, yang menu makanan dan minumannya sangat banyak dan sering dibeli oleh kalangan remaja maupun orang tua. Kedai ini berada di Kampung Sawah Baru, RT 02 RW 12, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Kedai ini memiliki menu seperti ayam goreng, ayam bakar, ayam serundeng, dan kue tiaw. Masih banyak lagi menunya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bergabung dengan rekan saya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, Zahratun Nafisa Salsabil Handowo. Kuliner memang tak pernah mati, apalagi menyajikannya dengan rasa yang khas, dengan harga yang merakyat. Sore ini, saya sedang berada di lokasi Kampung Sawah Baru, RT 2 RW 12, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Di sini saya sedang berada di tempat makan yang sedang hits di daerah sini, yaitu Kedai Ibu Sri. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Sri boleh ceritakan sedikit bagaimana awal mula Ibu memulai usaha ini? Awal mulanya itu tahun 2015. Saya itu berjualan masakan awalnya. Nah, setelah ada COVID, baru
Saya beralih ke ayam bakar, ayam geprek, seperti dan lain-lain ya. Ada banyak makannya. Di sini juga ada berbagai menunya banyak, tapi kita sini lebih mengutamakannya itu ayam bakar. Mengapa Ibu memilih ayam bakar sebagai produk pertama? Karena awalnya itu ayam bakar itu peminatnya lebih banyak dibandingkan masakan saya yang lain. Jadi saya lebih mengutamakan ayam bakar dan ayam bakar jualan saya yang pertama. Alhamdulillah setelah saya berjualan ayam geprek, ayam bakar di Riak ini, saya juga kan berjualan melalui online juga, GrabFood, Gojek, seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah dikenal oleh warga sekitar di sini dan di luar negeri yang juga. Apa target pasar utama Ibu? Targetnya mungkin ini ya, masyarakat sekitar, dan dengan harga yang murah mereka bisa menikmati makanan yang alhamdulillah layak untuk kita makan, semua sehat, bersih juga ya. Mudah-mudahan alhamdulillah cocok. Terakhir, apa pesan Ibu Sri untuk pemirsa yang ingin merintis jualan seperti itu? Pesannya yaitu jangan patah semangat. Kita harus semangat, jalani, syukuri, sukses, insya Allah. Benar sekali Ibu. Sukses terus Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih deh. Pemirsa itu tadi inspirasi dari Ibu Sri, memulai dari kecil dengan keyakinan berbuah manis. Saya Zahratun Nafisa Salsabil Handowo melapor kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih Zahratun Nafisa Salsabil Handowo. Nah, itu liputan tentang kedai Ibu Sri yang sangat menarik dan juga harganya terjangkau untuk kalangan remaja dan juga orang tua. Saya, Marcelina Elgiska Adipura, izin pamit undur diri. Kembali lagi di Breaking News.